Saya yakin institusi ini bisa mengembalikan citra kepolisian dan masyarakat bisa berangsur-angsur pulih kembali kepercayaannya terhadap institusi ini dengan catatan. Oke, kembali lagi bersama saya Ito Daman dalam program podcast KB Katong Bacarita. Hari ini kita akan bercerita tentang beberapa kasus yang akhir-akhir ini telah merasakan masyarakat, di mana kasus ini dilakukan oleh aparat kepolisian. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber dari pengamat hukum, Profesor Dr. Jimmy Pelo SHMH, yang akan bercerita dengan kita mengenai kasus-kasus yang terjadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak, akhir-akhir ini kita lihat begitu banyak kasus yang dilakukan oleh aparat kepolisian, di mana sampai pada tingkat tertinggi, yaitu yang melakukan kasus ini atau kejahatan ini para jenderal, dalam hal ini pimpinan Polri. Jadi kira-kira bagaimana pendapat Bapak selaku pengamat hukum berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi? Ya, kalau melihat gejala adanya penyimpangan dari aparat Polri saat ini, sebenarnya itu ada satu fenomena yang biasa sesungguhnya, ya. Hanya fenomena ini, katakan penyimpangan itu dilakukan oleh aparat kepolisian yang menduduki jabatan-jabatan tertinggi, ya. Jadi sebenarnya hal biasa itu. Saya kenapa menyebutkan ini hal biasa? Karena ketika satu institusi dalam melaksanakan fungsi-fungsi, katakan dia sebagai aparat, sebagai lembaga yang mengawal hukum, ya. Saat ini baru terlihat keluar, peristiwa itu, yang ada selama ini itu di level menengah ke bawah, yang ada di level menengah ke bawah, dan level menengah ke bawah itu biasanya itu mudah sekali untuk dilihat, karena mereka itu berada jauh, khususnya di dalam institusi ini. Mereka itu berada jauh dari pusat kekuasaan yang ada di top leadersnya itu. Itu yang pertama saya lihat fenomena itu. Yang kedua, memang ada satu perubahan di dalam institusi ini yang ingin kembali menata keberadaan institusi itu, karena hal yang selama ini dipandang biasa, khususnya di level menengah ke bawah itu, tapi oleh kalangan-kalangan yang di dalam secara intern itu, ketika mereka juga naik ke posisi atas, dan mereka itu ada yang mempunyai cara pandang, cara berpikir atau bersikap tidak selama ini demi institusi, demi negara. Mereka tidak seirama dengan yang selama ini yang mempraktekkan fungsi-fungsi kepolisian itu, yang memposisikan selalu kelompok menengah ke bawah itu dalam posisi yang lemah, dan selalu mereka itu dijadikan tumbal, saya bilang tumbal itu, Sedangkan yang ke atas itu baru saat-saat ini berani ada satu perubahan etika, saya katakan begitu, di level institusi Polri ini, yang ingin betul-betul mau menerapkan bahwa etika kepolisian itu harus betul-betul satu gerak, gitu. Mulai dari top leader sampai ke level bawah, itu satu. Lalu yang kedua, memang ada satu pergerakan yang luar biasa yang ingin mengembalikan institusi yang juga bermula dari masyarakat sesungguhnya, dengan melihat
bahwa ada penyimpangan-penyimpangan yang selalu dilihat itu di level bawah, tapi ketika mau menyentuh level atas, nah baik masyarakat maupun sesama institusi di dalam itu tidak berani memperjuangkannya, ya. Apalagi kita lihat itu dengan simbol-simbol yang biasa mereka lakukan. Itu saya juga kadang-kadang bertanya, apa benar itu? Katakan contoh yang mereka pakai itu, siap salah. Iya ya. Siap salah. Ini yang selalu menggelitik saya. Kok siap salah? Dan ini ada di level bawah. Ada di level menengah ke bawah. Nah, ini yang sering dipakai itu. Jadi sebenarnya ini ada satu fenomena yang saya lihat. Di sisi lain kalau mau dilihat yang tadi saya bilang, fenomena ini sebenarnya fenomena yang biasa. Hanya ketika membongkarnya itu ke atas itu yang tidak berani dilakukan, tapi hanya menengah ke bawah. Itu yang berani dilakukan. Lalu yang kedua, yang ketiga, fenomena masyarakat itu sekarang semakin cermat sekali melihat dengan majunya teknologi informatika. Masyarakat juga sudah dalam konteks yang sangat cerdas melihat gejala-gejala ini. Masyarakat itu mendapat pengetahuan-pengetahuan dan juga memahami persoalan-persoalan hukum yang ada, yang juga di dalamnya ada keterlibatan institusi Polri ini. Sehingga membuat mereka juga berani bertanya, oh yang selama ini fenomena yang siap salah tadi itu di level bawah gitu. Padahal ini ada satu mata rantai ke atas gitu. Nah, ketika mata rantai ke atas ini yang di masyarakat itu kadang tidak bisa memperoleh jawaban, ada apa ya permainannya ke atas. Dan fenomena yang ini baru ini juga seiring dengan meningkatnya moral kepolisian dan ada tuntutan-tuntutan di dalam secara intern itu, ya ini juga yang membuat semua kita bisa lihat, oh ternyata polisi yang selama ini kita anggap kurang becus dengan pelaksanaan hukum, ternyata masih ada agen-agen atau aktor-aktor tertentu yang bisa mengembalikan posisi itu atau bisa membuka fenomena gelap menengah ke atas, yang selama ini kita hanya bisa lihat persoalan menengah ke bawah dalam institusi. Saya pikir gejala itu, dan ada satu tekad yang mau berubah di dalam lembaga ya. Dengan tadi sudah lihat bahwa masyarakat memang melihat ada keresahan-keresahan. Saya contohkan ada cukup banyak yang saya alami. Katakan saja yang di level bawah itu pungli. Saya sendiri alami. Di level bawah di level bawah itu saya pernah alami itu. Ketika anak saya diminta pungut biaya 200.000, saya pergi dan bawa duit, ini dia, ambil. Begitu lihat saya mereka kaget. Lalu yang berikut ada kaitan juga. Tapi itu kan kita sudah tahu itu kesalahan. Iya, itu yang level menengah ke bawah. Jadi ada satu perubahan tadi saya bilang, ada sebenarnya pergerakan ini bukan saja dari masyarakat. Di dalam institusi itu sendiri sudah ada. Hanya letupan-letupan tentang etika yang lebih baik yang sudah ada dalam institusi ini. Itu lebih besar gaungnya yang nyeleneh, yang hanya memperlihatkan sisi menengah ke bawah tadi itu, ketimbang yang ke atas. Tapi sesungguhnya ada moral yang dari kelompok-kelompok yang sudah ada di dalam, tapi selalu masih mereka sebenarnya pergerakan ke dalam itu ada, untuk mau merubah institusi itu. Jadi hanya tidak berani yang langsung wah dan masyarakat lihat gitu. Berbicara soal merubah institusi tadi, Bapak kira-kira dari institusi Polri ini kira-kira apa saja yang perlu dibenah agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini? Satu, moral institusi harus dipertebal. Moral institusi itu. Jadi institusi ini keberadaannya itu tidak bisa lepas dari etika kepolisian. Etika kepolisian itu bicara soal bagaimana polisi itu bersikap tinggi dalam melaksanakan kehidupan hari-hari sebagai aparatur negara, sebagai aparatur penegak hukum. Selain hukumnya, tentang ketentuan hukum kepolisian katakan seperti itu.
ada etika ini yang menggerakkan kita dari dalam diri, ya, tentang salah benar, baik tidak dan seterusnya. Ini yang paling penting ditumbuh kembangkan selalu. Walaupun saya lihat sudah ada, ya, tapi itu belum bisa meresap ke dalam kehidupan senyatanya dari institusi, organ-organ yang ada di dalam institusi itu. Nah, sementara pergerakan ini selalu kita lihat dalam wadah institusi, ya. Nah, ini menggerakkan moral atau etika kepolisian ini harusnya menyeluruh, ya. Dan ingat, setiap individu di dalam institusi itu punya kepentingan, punya kebutuhan, dan punya ketebalan etika berkepolisian itu berbeda-beda. Sangat tergantung kepada kemampuan mereka memahami dan peran-peran yang ada di berbagai level, mulai dari level atas sampai ke level paling bawah. Jadi kalau moral kepolisian mereka itu tinggi sesuai dengan peran-perannya, ya, saya pikir itu bisa merubah perlahan. Tapi terkadang kepentingan organ-organ yang ada di dalam institusi itu antara satu polisi dengan satu polisi lain itu berbeda. Kebutuhan, kepentingan atau peran yang ada di situ. Katakan saja yang di level bawah melihat level menengah dengan sarana prasarana, ya, dengan status atau dengan predikat-predikat lain. Ini juga bisa jadi pemicu untuk mereka itu ingin loncatan-loncatan yang terkadang di luar dari etika dan berujung dengan pelanggaran terhadap norma-norma kepolisian, ya, norma hukum kepolisian. Nah, ini etika ini yang harus didorong. Katakan saja mereka ingin mengikuti jejak angkatan di atasnya. Mereka biasa juga menggunakan istilah level, angkatan demi angkatan itu. Iya, ya. Letting. Nah, istilah letting ini. Iya. Ini kadang kalau mereka bicara soal letting, saya pikir ini ada apa di balik kata letting ini. Nah, ternyata ada sesuatu prestisi dan prestasi sekaligus di situ. Nah, untuk mencapai itu, saya lihat memang institusi ini sudah memperhatikan dari sisi kepentingan-kepentingan. Katakan dari sisi ekonomi, organ yang ada di dalam, sisi sosial, sisi politik dan sebagainya. Itu mereka sudah diperhatikan. Tapi seberapa besar mereka mampu menyerap upaya-upaya ini, dan berseberapa besar ruang yang ada membuka ruang untuk mereka masuk dan membuat mereka menjadi berubah, lalu dalam perubahan-perubahannya itu diikuti dengan etika kepolisian ini. Nah, ini yang terkadang ingin mencapai sesuatu tapi tidak ditunjang dengan etika kepolisian karena ada kelainan-kelainan dalam individu-individu yang memainkan peran-peran kepolisian. Iya. Baik. Terima kasih Bapak. Terus selanjutnya kira-kira dengan melihat banyak kasus ini membuat masyarakat jadi banyak yang tidak percaya dengan polisi karena mereka menganggap polisi ini sebenarnya yang menjadi institusi yang bisa menyelesaikan permasalahan, namun akhir-akhir ini mereka yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang ada terkait kasus-kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Apakah kepolisian bisa mengembalikan citra baik Polri di mata masyarakat? Ya, kalau hemat saya, bahwa saya yakin institusi ini bisa mengembalikan citra kepolisian dan masyarakat bisa berangsur-angsur pulih kembali kepercayaannya terhadap institusi ini dengan catatan, ya. Polisi harus bekerja dengan memahami benar persoalan apa yang sedang dihadapi masyarakat. Katakan saja dari segi pelaporan, dari segi proses, proses-proses dan sebagainya itu, katakan di level polisi itu kan level yang langsung polisi berhadapan langsung dengan masyarakat, ya. Katakan dalam proses penyelidikan, penyidikan. Nah, ini polisi harus kembali bekerja sesuai dengan panduan-panduan yang sudah teruji. Kalaupun panduan-panduan itu tidak sesuai, katakan SOP-SOP yang ada, itu harus dirubah kembali, ya. Lalu polisi harus bisa memberikan kecukupan keterangan kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang ketika masyarakat membutuhkan peran polisi itu. Iya, ya.
memberikan penjelasan yang benar. Karena masyarakat itu akan menilai sesuatu hal. Itu ada awal, ada menengah, dan ada akhir. Nah, terkadang institusi ini kurang hati-hati di situ, ya, organ-organ yang bekerja, katakan institusi organnya, ya. Sehingga bisa menimbulkan ketimpangan-ketimpangan di masyarakat. Mungkin karena pengetahuan masyarakat kurang cukup, atau mungkin memang proseduralnya seperti itu, dan polisi kurang mampu menjelaskan secara detail kepada masyarakat yang katakan saja mencari kepastian, keadilan hukum, ya. Sehingga pada akhirnya kok bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang berikut. Polisi juga perlu sekali memahami tentang perilaku masyarakat. Ada juga masyarakat yang punya perilaku yang menyimpang-menyimpang. Ya, maunya cepat, dia maunya kepentingan dia dahulukan, entah itu salah atau benar, dia memaksakan polisi. Ini polisi juga bisa terbawa dalam fenomena-fenomena seperti itu, atau institusi itu. Katakan di level penyelidikan atau penyidikan. Tapi ada juga perilaku polisi yang memang sudah terbiasa dari menikmati hal-hal yang enak. Ya, ini teori hedonis sebenarnya. Jika itu berlaku di antara institusi-institusi menangani kasus-kasus itu, bisa sekali terjadi. Karena ada permainan antara dua pihak, lalu ketika dia masuk di orang anggota jemaat yang masuk di masyarakat dengan kasus yang berbeda dan dia yang menangani juga, mungkin terbawa dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Terus dia coba menerapkan lagi di kondisi ini. Itu mungkin dari institusi polisi, organnya. Dan dari masyarakat saya pikir memang institusi polisi harus benar-benar kembali bekerja secara profesional, ya. Dan kalau ada hal-hal yang katakan di segi institusi, kita bisa lihat ada yang harus berubah. Saya pikir dari top leadernya harus melihat fenomena ini. Harus ada selalu penilaian kinerja, apanya yang menjadi hambatan, apanya yang memajukan, dan saya lihat memang itu sudah ada. Tapi bisa sekali nanti ditemukan pada sisi SOP-nya atau aturannya yang memang sudah baku begitu, tapi ketika diterapkan memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Nah, ini harus segera dirubah. Perlu kebijakan-kebijakan hukum. Selain yang tadi masyarakat datang dengan karakter yang beragam-agam tadi. Iya. Untuk masalah ini saya juga punya pengalaman tersendiri. Iya. Ketika polisi menyatakan biaya tidak cukup, lalu harus meminta saya membiayai kerjanya polisi. Apakah ini tidak sesuai melanggar aturan? Yang jelas ini melanggar aturan. Iya. Tapi saya membutuhkannya pelayanan itu. Dari sisi etika sebenarnya atau dari sisi hukum sebenarnya itu salah. Tapi saya diarahkan ke situ. Nah, ini yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan. Ini kasus yang saya sendiri alami. Kasus yang saya sendiri alami yang pada akhirnya membuat saya juga tidak percaya terhadap institusi ini. Tapi saya melihat karena faktor individu. Saya pernah juga alami hal seperti itu, Bapak. Ketika saya jalan di tengah malam, saya melihat dua orang perempuan duduk di pinggir jalan. Mereka menunggu tumpangan untuk pulang. Ketika saya tanya kenapa kalian duduk di sini, mereka mengatakan ini kendaraan kami ditilang. Jadi saya tanya, setelah kendaraannya ditilang, kalian polisinya kenapa tidak kalian diantar pulang dan seperti itu? Itu yang mereka bilang, kami juga tidak tahu. Setelah itu saya cek ke pos polisinya sudah mengantarkan motornya di tempat penyimpanan motor yang ditilang semua. Jadi malam itu juga saya langsung antar kedua perempuan itu menuju tempat tinggal mereka. Kebetulan mahasiswa juga, jadi ini kasihan juga menurut saya. Makanya saya perlu diskusi dengan Bapak hari ini kira-kira. Saya jelas itu diminta duit. Uangnya polisi tidak cukup untuk membayar saksi ahli. Polisi tidak punya biaya untuk antar surat, saya harus antar surat, harus mencari saksi, harus yang macam-macam. Akhirnya saya membiayai proses di kepolisian itu. Lalu saya bertanya, apa memang begini kan mekanisme hukum? Dan itu terjadi. Tapi saya pikir itu penyimpangan individu, bukan kelembagaan. Tapi kalau sampai pimpinannya juga di atas juga turut menjelaskan, saya juga jadi berpikir ini tapi tetap masih dalam institusi, dalam individu yang memainkan peran dalam institusi, tapi memainkan peran individu.
Karena tidak mungkin institusi ini membuat satu program perencanaan tidak ditunjang dengan pembiayaannya. Dan juga tidak mungkin mereka membuat satu program dengan melihat fenomena hukum yang ada di masyarakat, mencari keadilan, katakan melalui kepolisian ini. Kan harus dilihat presentasi perkembangannya kemana. Iya. Nah, sisi anggaran pun juga harus mengikutinya. Nah, ini mungkin yang kurang keterbukaan atau ketanggapan terhadap perkembangan kasus-kasus yang ada. Atau kebutuhan anggota yang tidak cukup dijawab oleh institusi itu. Karena ketika saya tanyakan kenapa saya diberikan biaya itu untuk harus tanggung biaya, lalu si individu itu menjawab anggaran tidak cukup. Saya pikir tidak mungkin. Institusi ini bukan baru saya tahu hari ketika negara ini merdeka sudah ada institusi ini. Jadi sisi perencanaan pelaksanaan tugasnya itu sudah harus memprediksi kemungkinan ke depan. Apalagi di tengah-tengah anggaran pelaksanaan kegiatan itu ada proses peninjauan terhadap seberapa besar kemampuan anggaran mendukung kegiatan-kegiatan dalam institusi itu. Kan itu ada. Ya tidak bisa yang lepas begitu. Tapi ya itulah fenomenanya. Ya, jadi saya juga pakai strategi untuk ajar. Saya kasih lewat pimpinan tertentu, lewat advokat yang juga ada hadir mantan mahasiswa. Jadi kamu lihat ini saya ada nyorong ini. Ya. Dan terakhir saya juga menyuruh mahasiswa meneliti kasusnya. Tapi itu berkaitan dengan mahasiswa meneliti kasus seperti itu. Banyak mahasiswa yang ingin sekali meneliti kasus seperti itu, tapi ada keraguan, ada keraguan, ada kaitan dengan tidak mungkin mereka buka. Ya. Karena tadi itu pusat urusannya ada di pusat mereka, di titik kepolisian sendiri. Sehingga tadi kasus pertanyaan pertama tadi itu sangat membutuhkan kemauan moral yang kuat dari institusi itu sendiri untuk bisa membongkar itu. Karena dia terlibat di dalam satu proses penegakan hukum. Jadi yang bisa merubah dan meningkatkan kredibilitas institusi itu hanya dari dalam institusi itu sendiri. Jadi masyarakat bisa dari luar. Hanya efeknya tetap pelayanan pada masyarakat. Kalau masyarakat selalu ngotot tidak didukung dari kekuatan dari dalam, ketidakpuasan, ketidakpastian, ketidakadilan itu akan terus muncul. Harapan kedepannya agak untuk institusi ini seperti apa? Satu, institusi ini tetap harus ada di depan sebagai simbol Indonesia negara hukum. Yang kedua, institusi ini harus betul-betul sisi organ-organ individu-individu yang memainkan fungsi-fungsi kepolisian, apalagi yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat, harus berubah dengan kesadaran yang prima dan juga harus disupport oleh masyarakat. Jadi kita tidak bisa melihat institusi ini berubah sendiri lalu masyarakat datang dengan berbagai gejala yang ada. Karena efek selama ini yang dilakukan oleh kepolisian lalu menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat itu tidak otomatis dengan berubahnya polisi lalu masyarakat pun juga ikut berubah. Tidak. Sisa-sisa fenomena yang ada masyarakat yang sudah menguat itu tetap masih ada. Jadi ini polisi juga harus tetap, institusi ini harus bisa membangun dari dalam tapi juga membangun keluar ke dalam masyarakat. Jadi bagaimana mereka hadir di dalam masyarakat dengan tidak hanya pasang spanduk itu. Saya lihat di simpang-simpang itu ada spanduk polisi bersama masyarakat. Nah, ini kata bersama. Saya ingin lihat aktualisasinya kata bersama tadi itu. Harus bersama dalam konteks menumbuhkan kesadaran hukum, dalam menumbuhkan bahwa kami saling membutuhkan. Gitu. Dan kami saling melayani. Sehingga tidak saja polisi, institusi ini bekerja, berjuang untuk membangun diri sendiri, tapi juga harus kembali dirubah juga pola-pola yang sudah ada di masyarakat yang selama ini yang mendapat efek negatif tadi, sehingga pada akhirnya semua akan berbarengan. Jadi etika masyarakat berkaitan dengan politik atau etika kepolisian ini juga masyarakat harus tahu, juga harus mau bisa menerima dan melaksanakannya. Moral masyarakat sehingga bisa bersama. Kan bicara soal etika atau moral itu ada bicara soal hal baik, hal kebaikan itu ini bisa dibangun kebersamaan kembali itu. Jadi tidak saja
di spanduk-spanduknya polisi di simpang-simpang jalan itu. Gitu. Jadi harus ada Iya, ya. praktiknya secara langsung. Jadi harus kembalikan kepercayaan masyarakat juga selain perubahan moral dari institusi ini sendiri. Bukan perubahan, artinya meningkatkan kembali karena sudah ada itu ya, etika kepolisian. Baik Bapak, terima kasih untuk diskusi hari ini. Mungkin closing statement dari Bapak sedikit, mungkin lihat di kamera kita sama-sama menyampaikan terkait bagaimana untuk memperbaiki institusi Polri dan bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat juga kepada institusi Polri. Jadi institusi kepolisian ini sangat diperlukan dalam pelayanan bagi masyarakat, dan dalam konteks itu kesadaran pelayanan kesadaran pelayanan dari institusi ini yang sangat dibutuhkan, dan juga institusi ini juga harus bisa mendekatkan diri kembali ke masyarakat, terutama dari sisi hukum. Dan dengan begitu maka tujuan hukum dengan kehadiran institusi ini menjadi satu institusi yang dipercaya dan bisa diterima oleh masyarakat sebagaimana cita-cita hukum kita di negeri ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak teman-teman Katong Bercerita. Nantikan kembali diskusi kami berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih maju ke depannya.